Buka sekarang. Bacakan agar semua tahu betapa miskinnya wanita ini. Teriakan Bella mematikan musik orkestra di Grand Ballroom yang mewah. Safira berdiri tegak, membiarkan kebencian menyambar wajahnya tanpa setitik pun air mata. Ia tidak datang untuk mengemis cinta, melainkan mengantar bom waktu dalam amplop putih tipis yang hampir tak berbobot. Detik ketika MC menarik keluar isinya, langit-langit gedung seolah runtuh. Bukan uang, melainkan foto perselingkuhan sang pengantin pria dengan adik kandung pengantin wanita sendiri yang sedang berbadan dua. Sebuah pengkhianatan berdarah dalam satu lingkaran keluarga yang akan berakhir dengan tamparan keras, tangisan histeris, hingga bara api yang melahap harta mereka tanpa sisa. Inilah kronologi keruntuhan dinasti Haris akibat dosa yang mereka rakit sendiri. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral di hotel mulia seolah menusuk hingga ke tulang, namun bagi Safira, rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan hati yang ia rasakan selama 6 bulan terakhir. Ia berdiri di depan pintu kaca raksasa, mematut diri pada pantulan bayangannya. Gaun satin berwarna champagne yang ia kenakan jatuh dengan sempurna, membungkus tubuhnya yang tampak lebih tegar dari biasanya. Hijab pasmina sage green yang ia lilitkan dengan gaya simpel namun berkelas mempertegas rahangnya yang kokoh. Hari ini, ia tidak datang sebagai pecundang. Ia datang sebagai saksi sejarah atas runtuhnya sebuah kebohongan besar. Begitu melangkah masuk ke dalam Grand Ballroom, aroma bunga lili segar dan parfum mahal yang menyesakkan menyerbu indranya. Ruangan itu telah disulap menjadi istana mawar putih, tempat di mana dua orang pengkhianat sedang merayakan kemenangan di atas penderitaannya. Safira bisa merasakan ratusan pasang mata mulai menghujam ke arahnya. Bisik-bisik tetangga dan teman-teman sosialita terdengar seperti denggungan lebah yang beracun. Lihat, itu Safira kan? Berani sekali dia datang ke pernikahan pria yang membuangnya demi wanita kaya, celetuk salah satu tamu dengan nada menghina. Safira tidak menunduk. Ia terus melangkah dengan ketukan heels 7 cm yang berirama konstan, menciptakan melodi keberanian di atas lantai marmer yang berkilau. Di atas pelaminan, ia melihat Dimas tampak gagah dengan beskap putih gadingnya, namun wajah pria itu seketika memucat saat menangkap sosok Safira di barisan antrean. Di sampingnya, Bella berdiri dengan kebaya penuh payet kristal dan mahkota siger yang megah, menatap Safira dengan binar kemenangan yang angkuh. Bagi Bella, kehadiran Safira hanyalah sebuah hiburan tambahan untuk menunjukkan siapa pemenang sesungguhnya. Begitu tiba di depan kedua pengantin, Bella tidak merentangkan tangan untuk menyambut, melainkan melipat tangan di dada dengan gestur teatrikal yang berlebihan. Ya ampun, Safira. Aku kira kamu tidak punya mental untuk melihat kami bahagia. Masih belum bisa melupakan suamiku, ya? Ujar Bella dengan suara yang sengaja dikeraskan melalui mikrofon kecil di kebayanya. Seluruh tamu di barisan depan kini terdiam, menanti drama yang akan terjadi. Dimas hanya bisa menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Safira tidak membalas hinaan itu dengan amarah. Ia merogoh tas clutch emasnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih polos yang sangat tipis. Aku datang bukan untuk merindukan masa lalu, Bella. Aku datang untuk memberikan kado terakhir, tanda persahabatan kita yang abadi dan tak terlupakan, jawab Safira dengan nada rendah yang tajam. Ia menyodorkan amplop itu. Bella menyambarnya dengan kasar, meremehkan berat amplop yang terasa kosong itu. Tipis sekali. Isinya cuma uang Rp2.000 atau surat curhatan patah hati, ejek Bella sambil tertawa keras, memicu tawa mengejek dari beberapa tamu di sekitarnya. Suasana yang tadinya penuh tawa ejekan seketika berubah menjadi ketegangan yang mencekam saat Bella, dengan segala kesombongannya, memerintahkan MC untuk membacakan isi amplop tersebut. Buka sekarang, Pak MC. Biar semua orang tahu seberapa murah kado dari wanita sukses abal-abal ini, teriak Bella. MC yang bertubuh gempal itu mendekat dengan ragu, tangannya sedikit gemetar saat merobek ujung amplop tersebut. Suara sobekan kertas itu terdengar nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda ruangan. Begitu isi amplop ditarik keluar, wajah sang MC berubah menjadi abu-abu ketakutan. Ia tertegun, matanya membelalak menatap 2 lembar kertas HVS dan sebuah foto berukuran 4 mulutnya terkunci rapat, tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Bella yang merasa momentumnya terhambat menjadi murka. Ia merampas kertas-kertas itu dari tangan MC.
Kalau tidak bisa baca, biar aku sendiri yang bacakan, bentak Bella. Namun, begitu matanya mendarat pada kalimat pertama yang tercetak tebal, napas Bella seolah terhenti di tenggorokan. Kertas itu adalah bukti reservasi kamar Royal Suite di Hotel Intercontinental atas nama Dimas Anggara dan seorang wanita bernama Clarissa Putri. Tanggal reservasi itu tertulis dengan jelas, kemarin malam, tepat di saat keluarga besar sedang mengadakan acara pengajian dan pingitan. Dunia di sekitar Bella seakan berhenti berputar. Nama Clarissa Putri bukan sekadar nama asing, itu adalah adik kandungnya sendiri, gadis berusia 20 tahun yang selama ini ia sayangi dan ia banggakan. Puncak dari kehancuran itu terjadi ketika operator multimedia di belakang panggung, entah karena panik atau instruksi rahasia, menyorot kamera live ke arah foto yang kini dipegang Bella. Foto itu menampilkan Dimas sedang merangkul mesra seorang wanita di lobi hotel. Wanita itu mengenakan hoodie bergambar kelinci putih. Seluruh tamu undangan secara serempak menoleh ke arah barisan kursi keluarga inti. Di sana, Clarissa duduk mematung dengan wajah pucat pasi, sementara sebuah jaket hoodie kelinci yang sama persis tersampir di sandaran kursinya. Jeritan histeris Bella pecah, melengking tinggi hingga membuat mikrofon mengeluarkan suara feedback yang memekakkan telinga. Ia melempar kertas-kertas itu ke lantai pelaminan, tepat di depan kaki ayahnya, Pak Haris, yang kini bangkit berdiri dengan wajah merah padam. Kehormatan keluarga Haris yang selama ini dijaga dengan tembok arogansi, kini hancur berkeping-keping di hadapan ribuan tamu undangan kelas atas, pejabat, dan rekan bisnis terkemuka. Clarissa, jelaskan padaku, apa maksud semua ini? Raung Bella sambil berlari menuruni tangga pelaminan dengan kesetanan. Gaun kebayanya yang panjang dan berat hampir membuatnya terjatuh, namun amarah telah memberikan kekuatan gelap pada tubuhnya. Ia menerjang adiknya yang sedang menangis sesenggukan. Tamu-tamu VIP segera memberikan ruang bagi drama keluarga yang memilukan ini. Tidak ada yang melerai, mereka justru sibuk merekam kejadian tersebut dengan ponsel masing-masing. Di bawah sorot lampu kristal yang mewah, Bella menjambak rambut Clarissa dengan babi buta. Kamu tidur dengan suamiku? Kamu menghancurkan hidupku, Clarissa. Clarissa meronta, tangannya mencakar-cakar tangan kakaknya. Di tengah perkelahian itu, Clarissa berteriak dengan suara yang menyayat hati, sebuah pengakuan yang jauh lebih mematikan daripada perselingkuhan itu sendiri. Hentikan, Kak. Jangan pukul aku. Aku sedang hamil anak Mas Dimas. Kata-kata, hamil, itu menggantung di udara, menciptakan keheningan makam di dalam ballroom. Pak Haris, yang sedari tadi mencoba menahan diri, kini kehilangan kendali sepenuhnya. Ia melangkah besar-besar menuju Dimas yang sedang berlutut memohon ampun di atas pelaminan. Pak Haris menarik kerah beskap Dimas dan mendaratkan sebuah tinju telak di ulu hati menantunya itu. Binatang! Saya pungut kamu dari perusahaan bangkrut, saya beri kamu jabatan, dan ini balasanmu? Kamu menghamili anak saya di rumah saya sendiri? Dimas terkapar di lantai, memuntahkan cairan lambung bercampur darah ke atas karpet merah. Ia meringkuk kesakitan, namun Pak Haris tidak berhenti. Pria paruh baya itu menendang tubuh Dimas berkali-kali, melampiaskan rasa malu dan murka yang tak tertahankan. Ibu Bella, Bu Haris, yang menyaksikan kedua putrinya saling cakar dan suaminya mengamuk seperti singa terluka, jatuh pingsan di kursinya. Kekacauan benar-benar mencapai puncaknya. Safira berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pemandangan itu dengan napas yang teratur. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak, hanya sebuah rasa hampa yang melegakan. Ia melihat Bella yang kini terduduk lemas di lantai dengan riasan yang hancur, Clarissa yang terpojok sambil memegangi perutnya, dan Dimas yang kini tak lebih dari seonggok sampah di mata dunia. Dendam Safira tidak dibalas dengan kekerasan tangannya, melainkan dengan membiarkan kebenaran menghancurkan mereka dari dalam. Begitu Safira melangkah keluar dari hotel, udara malam Jakarta yang lembab menyambut wajahnya. Ia segera masuk ke dalam mobil sedannya dan menyalakan mesin. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Dari radio mobil, ia mendengar berita darurat, sebuah gudang tekstil utama milik PT Haris Propertindo di kawasan Tangerang terbakar hebat. Api melahap habis seluruh aset senilai puluhan miliar rupiah. Kabar yang lebih mengerikan adalah adanya korban jiwa, seorang penjaga malam ditemukan tewas terkunci di dalam posnya.
Safira tertegun, jantungnya berpacu cepat. Saat ia sedang berusaha memproses berita itu, sebuah SUV abu-abu metalik menghadang jalannya di pinggir jalan tol yang sepi. Dari dalam mobil itu, muncul Elian, pria yang pernah menjadi orang kepercayaan Pak Haris sebelum akhirnya difitnah oleh Dimas dan dipecat secara tidak hormat. Elian berjalan mendekat dengan jaket kulit hitam dan senyum yang menyiratkan kegelapan murni. "Kerja bagus, Safira. Kamu melakukan tugasmu dengan sempurna di hotel tadi," ujar Elian sambil mengetuk kaca jendela mobil Safira. Safira menurunkan kaca jendela dengan tangan gemetar. "Elian? Kamu yang mengirimkan bukti-bukti itu padaku? Tapi, gudang itu, apa itu juga perbuatanmu?" Elian tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tidak mencapai matanya. "Pak Haris menghancurkan hidupku 2 tahun lalu. Sekarang, giliranku meratakan hartanya dengan tanah." Safira menyadari dengan ngeri bahwa dirinya telah menjadi bagian dari rencana besar Elian. Pesta pernikahan itu hanyalah distraksi massa agar Elian bisa membakar gudang tanpa gangguan yang cepat. "Kamu membunuh orang, Elian. Ada penjaga malam yang tewas," teriak Safira. Wajah Elian seketika berubah dingin. Ia menunjukkan ponselnya ke hadapan Safira, menampilkan video deepfake yang menunjukkan mobil Safira berada di lokasi kebakaran sehari sebelumnya. "Tutup mulutmu, Safira. Jika aku jatuh, kamu akan ikut terseret sebagai otak pembakarannya." Belum sempat Safira membalas ancaman itu, sebuah mobil sport putih yang kap depannya penyok menabrak bagian belakang mobil Safira. Itu adalah Dimas. Pria itu berhasil lolos dari kerumunan di hotel dan mengejar Safira dengan sisa-sisa tenaga dan dendamnya. Dimas turun dari mobil dengan kunci roda besi di tangannya, matanya merah menyala penuh kegilaan. "Kalian berdua, kalian menghancurkan hidupku. Keluar!" raung Dimas sambil menghantamkan besi itu ke kaca depan mobil Safira hingga retak 1000. Elian tidak membiarkan Dimas bertindak lebih jauh. Ia turun dari mobilnya dengan tenang, membawa sebuah alat kejut listrik bertegangan tinggi. "Masih ingin bermain pahlawan, Dimas?" ujar Elian dingin. Begitu Dimas hendak mengayunkan besi itu ke arah Elian, sebuah sengatan listrik menghujam rusuknya. Dimas kejang seketika, tubuhnya ambruk ke aspal yang basah oleh hujan yang mulai turun. Elian kemudian dengan licik menaruh botol bensin yang telah ia siapkan ke tangan Dimas yang lemas, menciptakan bukti palsu seolah Dimaslah yang baru saja kembali dari membakar gudang mertuanya karena stres. "Polisi akan tiba dalam 3 menit. Kamu pergi sekarang, Safira. Tabrak mobilnya jika perlu," perintah Elian. Ia kemudian melompati pagar pembatas jalan tol dan menghilang ke dalam kegelapan semak-semak, meninggalkan Safira dengan pilihan yang mustahil. Safira menatap Dimas yang merangkak di aspal, memohon pertolongan dengan suara parau. Hati nurani Safira berteriak untuk menolong, namun logika bertahannya berteriak lebih keras. Jika ia tinggal, ia akan terjebak dalam skenario Elian. Safira menginjak pedal gas dalam-dalam, menyerempet mobil Dimas hingga spion kirinya patah, dan melesat pergi meninggalkan lokasi. Di kaca spion tengah, ia melihat lampu rotator polisi mulai menyinari tubuh Dimas yang terkapar sendirian. Karma malam itu bekerja dengan cara yang sangat brutal. Dimas ditangkap atas tuduhan pembakaran berencana dan pembunuhan, sementara keluarga Haris jatuh ke dalam jurang kebangkrutan dan aib yang tak berkesudahan. Beberapa hari kemudian, Safira duduk di apartemennya, menatap layar televisi yang masih menyiarkan berita tentang jatuhnya dinasti Haris. Pak Haris dilaporkan dalam kondisi kritis di rumah sakit karena serangan jantung, sementara Bella resmi mengajukan cerai dengan kondisi mental yang terguncang hebat. Clarissa harus menghadapi masa depan kelam dengan cemoohan satu negara. Elian pun tidak bisa lari selamanya. Polisi akhirnya melacak jejak digitalnya melalui laporan anonim yang dikirimkan oleh Safira sebelum ia menghapus semua jejak komunikasinya. Safira menarik napas dalam-dalam, merasakan udara di sekitarnya kini benar-benar bersih. Ia telah melewati badai yang ia ciptakan sendiri, dan meskipun tangannya sedikit terpercik lumpur, ia berhasil selamat. Ia belajar bahwa dendam yang terbaik adalah membiarkan orang jahat memakan diri mereka sendiri. Ia melangkah menuju balkon, melihat matahari pagi yang mulai menyinari Jakarta. Masa lalunya telah terbakar habis bersama gudang-gudang itu, dan kini,
Ia siap menulis bab baru dalam hidupnya dengan kepala tegak tanpa ada lagi beban rahasia di pundaknya. Safira kini berdiri di balkon apartemennya, menatap fajar yang baru sementara bayangan Dimas yang mendekam di balik jeruji besi dan keluarga Bella yang porak-poranda perlahan memudar dari ingatannya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan pengantin pria yang tadi siang berdiri angkuh di pelaminan hotel mulia. Yang tersisa hanyalah kerangka manusia yang hancur oleh dosanya sendiri. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kejahatan dan pengkhianatan mungkin bisa ditutupi dengan kemewahan dan senyum palsu, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk meledak di waktu yang paling tidak terduga. Perlu diingat bahwa seluruh rangkaian cerita ini adalah fiktif, namun kami susun serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga tentang kekuatan kejujuran dan bahaya keserakahan. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang telah menonton hingga akhir. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembalasan Safira sudah setimpal? Ataukah Elian adalah sosok yang lebih mengerikan? Silakan tulis pendapat atau bagian favorit Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika Anda menikmati narasi ini. Sampai jumpa di kisah emosional selanjutnya.